Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan bagian bawah labu tersebut. Suara gemuruh datang dari labu, dan cahaya cian berputar di sekitar mulut labu, mengembun menjadi pusaran cian, dari mana cahaya hijau tua tiba-tiba keluar. Dengan ledakan keras, lampu hijau tua yang berisi jejak hukum kehancuran tiba-tiba melesat dan mengenai kafan api surgawi 9 naga, meledakkan awan kecil berwarna hijau tua. Kafan api surgawi 9 naga bergetar hebat. Tanda di permukaannya bersinar merah, tapi tidak rusak sama sekali. Lebih buruk lagi, di antara 9 naga kristal merah yang melayang di atas kain kafan api, 5 di antaranya memiliki cahaya keemasan yang berkedip di mata mereka, seolah-olah mereka semua hidup kembali. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan meludahi kafan api di bawah. Aliran api yang lengket dan seperti minyak segera keluar dari mulutnya, langsung menenggelamkan seluruh ruang di dalam kafan api. Begitu Han Li tersentuh oleh api, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda tubuhnya. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Tanpa perlu dia memanggilnya, esens Firibird telah terbang dan berubah menjadi lapisan mantel api perak untuk menutupi tubuhnya, menghalangi api tebal untuknya. Meski begitu, semburan gelombang panas yang tak terlukiskan terus-menerus menyerang tubuhnya, membuat Han Li semakin merasa tersiksa. Pada saat yang sama, Refined Flame Fire Raven memanifestasikan kepala burung yang besar, dan api perak terus-menerus dimuntahkan dari paruhnya yang tajam untuk menahan serangan api yang tak henti-hentinya turun dari atas. Api perak dan api merah saling bertabrakan, membentuk tirai api dua warna di atas kepala Han Li. Melihat ini, Han Li menjadi semakin cemas. Di masa lalu, ketika esens Firibird menghadapi segala jenis serangan atribut api, ia selalu menelan api mistik dengan kekuatan magis bawaannya. Berapa kali ia tidak menelan apinya dan malah harus menggunakan apinya sendiri untuk melawan. Saat pikirannya berpacu, dia dengan cepat menghubungi Firibird dengan akal ilahi dan mengetahui bahwa api di depannya luar biasa. Mereka mengandung kekuatan atribut api khusus yang tidak dapat ditelan oleh kemampuan ilahi burung api. Sebaliknya, itu akan dipadamkan oleh api. Saat Han Li merasa cemas, tanda di sekitar perisai api surgawi 9 naga bersinar terang lagi. 4 naga api yang tersisa sepertinya merasa kesal dengan esens Flame Firibird. Mereka berputar ke bawah perisai cahaya, menduduki 4 arah mata angin, dan membuka mulut untuk bernapas di tengah perisai api. Api merah yang mengepul melonjak dan berubah menjadi gelombang api yang langsung menelan tubuh Han Li. Ketika esens Flame Firibird melihat ini, ia mengeluarkan teriakan nyaring dan cahaya perak keluar dari tubuhnya. Kepala burung itu juga meleleh karena menyerah untuk menahan api di atas dan memfokuskan seluruh kekuatannya pada Han Li, melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun, kekuatan perisai api surgawi 9 naga jauh lebih besar daripada 4 naga api sebelumnya. Bahkan esens Flame Firibird tidak bisa menahannya. Yang lebih mengkhawatirkan Han Li adalah perisai api surgawi 9 naga tampaknya memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan atribut api. Saat esens Flame Firibird menahan api, lebih dari separuh kekuatannya diserap oleh perisai api. Sementara gagak api-api halus dan 9 naga api terjebak dalam jalan buntu, Han Li tentu saja tidak akan berdiam diri. Dia memanggil 36 pedang azure bambu Cloud Swarm miliknya secara bersamaan dan mulai menyerang penghalang api tanpa henti. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menembus perisai api. Seiring berjalannya waktu, kekuatan perisai api surgawi 9 naga menjadi semakin kuat. Han Li merasa semakin tak tertahankan, seolah jiwa ilahinya akan dibakar dan dihancurkan. Pada saat ini,
Refined Flamefire Raven tiba-tiba membuka paruhnya untuk mengeluarkan manik api putih yang memancarkan semburan kekuatan hukum atribut api. Manik api putih tergantung di atas kepala Han Li seperti lampu terang, melepaskan cahaya putih yang menyilaukan. Di bawah dukungan cahaya putih, nyala api perak Essence Flame Firebird berkembang. Aliran api membubung ke langit dan memaksa kembali api yang memenuhi langit. Han Li melihat bahwa ini adalah harta atribut api yang dia peroleh di Menara Waktu. Dia mengira Essence Flame Firebird telah menyerapnya, tapi ternyata masih ada. Namun, sebelum dia bisa sedikit rileks, dia menemukan bahwa api merah yang telah didorong ke belakang sedikit malah menekannya lagi. 9 naga kristal merah menyala bahkan merentangkan tubuh mereka dan mengelilingi manik api putih. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah lebar-lebar dan tampak seperti akan melahap manik itu. Manik itu telah menghabiskan banyak kekuatannya dalam formasi 5 elemen yang mengaburkan. Belakangan, Essence Flame Firebird menyerap banyak kekuatannya. Meskipun itu juga merupakan senjata peri atribut api, kekuatannya jauh lebih rendah daripada perisai api surgawi 9 naga. Di bawah tekanan 9 naga kristal api, cahaya manik api putih tiba-tiba melemah. Pada saat yang sama, api di seluruh perisai api sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan. Mereka tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi kepompong api merah, membungkus Han Li sepenuhnya di dalamnya. Suhu di dalam kepompong api telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kulit Han Li sudah memerah. Saat ini, retakan mulai muncul di kulitnya. Tampak seperti dasar sungai yang sudah lama kering dan hampir runtuh. Melihat ini, api 7 warna Essence Flame Firebird di kepalanya bersinar terang. Api merah dan oranye terpisah dan terbang ke dalam Firebird putih, menyatu dengannya. Manik api putih tiba-tiba bersinar terang dan berubah menjadi kepompong api putih, mengisolasi api 9 naga. Han Li sedikit terengah-engah. Dia melihat bahwa Essence Flame Firebird telah mengorbankan 2 kelompok api cinabar 7 warna dan auranya sangat berkurang. Dia merasa bersalah dan pikirannya kacau. Dia tidak tahu bagaimana keluar dari kesulitan saat ini. Pada saat ini, suara marah tiba-tiba terdengar dari dadanya. Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melarikan diri jika kamu tidak bisa mengalahkanku? Anda menyia-nyiakan kekuatan magis terbaik seperti time travel. Kamu benar-benar membuatku kesal. Siapa yang berbicara? Han Li terkejut. Suara tadi sepertinya dekat dan jauh. Itu agak kabur, tapi agak familiar. Setelah berpikir sejenak, wajah Han Li bersinar. Dia segera merogoh jubahnya dan mengeluarkan Sky Bottle. Dia melihatnya dan melihat bahwa botolnya masih sama seperti sebelumnya. Sepertinya tidak ada yang salah dengan hal itu. Namun, pada saat ini, badan botol tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau tua. 2 bola mata hitam seukuran kacang muncul dan menatapnya. Senior roh botol, apakah kamu yang baru saja berbicara? Han Li bertanya dengan tergesa-gesa. Jika bukan aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Seorang kultivator tahap Grand Zenith Heaven dan senjata abadi kelas 4 memaksamu sampai sejauh ini. Memalukan sekali. Bola mata roh botol bergerak dan suara kabur terdengar. Senior bilang aku bisa menggunakan time travel untuk melarikan diri. Bukannya aku tidak memikirkan itu. Namun, jika aku menggunakan tubuh fisikku untuk melarikan diri, bukankah Sky Bottle ini akan ditinggalkan di sini dan jatuh ke tangan orang lain? Han Li membuka mulutnya tapi tidak tahu bagaimana membantahnya. Apakah hidupmu lebih penting, atau Sky Bottle? Roh botol bertanya. Hidupku penting, tapi Sky Bottle telah bersamaku selama ribuan tahun. Itu sama pentingnya dan tidak bisa ditinggalkan. Terlebih lagi, meskipun aku melarikan diri dengan tubuh fisikku untuk sementara, aku masih harus kembali ke sini nanti. Tidak mungkin aku bisa melarikan diri, kata Han Li langsung tanpa ragu. Ketika roh botol mendengar ini, dia terdiam sejenak.
Dia tampak puas dengan kata-kata Han Li. Baik, dengan kata-kata ini, aku tidak muncul untuk menyelamatkanmu dengan sia-sia. Di masa lalu, ketika Anda menggunakan tubuh fisik Anda untuk bepergian, Sky Bottle akan berada dalam kondisi tanpa pemilik. Itu akan tetap di tempatnya dan berfungsi sebagai koordinat kepulangan Anda. Namun, saya dapat membuat Sky Bottle bepergian bersama Anda, tetapi waktu yang dihabiskan selama perjalanan akan disinkronkan dengan waktu yang dihabiskan di dunia luar. Tanpa koordinat, Anda tidak akan bisa kembali ke tempat yang sama saat kembali. Senior, tolong segera gunakan tekniknya, kata Han Li gembira. Jangan terlalu senang. Meski teknik ini berhasil, namun harganya tidak sedikit. Membawa botol ke sungai waktu saja membutuhkan 30 benang kristal hukum waktu. Ingat, itu konsumsi. Tidak akan ada lagi setelah menggunakannya, kata roh botol. Tidak mudah untuk mendapatkan Time Law Crystal Threads. 30 benang kristal hukum waktu telah habis, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipulihkan dengan pola waktu Dao. Akan sulit bagi siapapun untuk mengambil keputusan seperti itu. Namun, ketika Han Li melihat Essence Flame Fury Bird masih berjuang menahan serangan 9 naga tersebut, dia tidak ragu-ragu dan langsung berkata, "Tolong ajari saya, senior. Tidak ada yang perlu diajarkan padamu. Panggil saja dinding kristal itu sendiri. Serahkan sisanya padaku," kata roh botol. Han Li mengangguk dan segera membentuk segel dengan kedua tangannya, mengaktifkan seni fantasi 5 elemen utama. Cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya, dan lapisan kekuatan hukum waktu beriak. 5 objek hukum waktu muncul dan melayang di sekelilingnya. Saat pola Dao di permukaan 5 objek berkedip, benang kristal hukum waktu melilitnya dan menyerap kekuatan hukum waktu di sekitarnya. Mereka mengembun menjadi cincin emas besar. Itu adalah cincin waktu. Begitu cincin waktu muncul, kumpulan pola Dao hukum waktu segera terbang keluar dari roda kebenaran dan objek lainnya dan mendarat di atas cincin emas. Semburan fluktuasi kuat dari hukum waktu segera menyebar darinya. Supremasi abadi mantra yang cerdik dan Cimeng, yang bertarung sengit di langit, merasakan semburan fluktuasi yang datang dari bawah dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka segera berhenti berkelahi dan terbang ke tanah. Mereka melihat dari jauh bahwa lampu hijau tua tiba-tiba menyala di perisai api surgawi 9 naga. Itu seperti matahari hijau yang terik, mekar dengan cahaya hijau yang menyilaukan. Kemudian, kekosongan di dekat lampu hijau mulai bergetar hebat. Riak-riak aneh yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan pusaran cahaya besar muncul dari sana. Kemudian, dinding kristal besar muncul di kehampaan. Han Li berdiri di depan dinding kristal dan menarik Essence Flame Fury Bird ke dalam tubuhnya. Dia menahan nyala api merah yang menyerbu dan melihat kembali ke Igneous Spell Immortal Supremacy dan Cimeng yang mengejarnya. Sosoknya melintas dan langsung menabrak pusaran di dinding kristal. Igneous Spell Immortal Supremacy dan Cimeng menyaksikan pusaran itu bergulung dan langsung menelan Han Li. Ekspresi yang mulia abadi mantra cerdik tiba-tiba berubah, tetapi ketika dia melihat cahaya hijau menyusut, alisnya terangkat, dan matanya bersinar karena terkejut. Itu, botol langit. Dia berseru dalam hatinya, dan sosoknya tiba-tiba berakselerasi, bergegas turun. Namun saat berikutnya, di dalam cahaya hijau, sebuah cincin emas terpisah, dan benang kristal 30 kali lainnya terkelupas, berubah menjadi bubuk kristal, dan terbang menuju lampu hijau. Cahaya hijau tiba-tiba mengembun dan menyusut dengan cepat, berubah menjadi botol hijau tua, dan terbang ke pusaran kristal bersama dengan cincin emas, menghilang. Tidak, melihat harta karun tertinggi yang telah lama dicari sekte itu hilang di depannya, Yang Mulia Abadi mantra cerdik tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan berteriak histeris. Cimeng juga menarik perisai api ilahi 9 naga dengan ekspresi jelek, ingin memeriksa dinding kristal dari jarak yang lebih dekat. Namun sebelum mereka bisa mendekat,
dinding kristal itu perlahan memudar dan akhirnya menghilang di udara. Fluktuasi hukum waktu yang tersisa di sekitarnya juga menghilang tanpa jejak. Melihat ini, kemarahan yang mulia abadi mantra cerdik naik ke puncaknya, dan dia menatap tajam ke arah Chimeng dengan marah. Jika bukan karena gangguan wanita ini, dia pasti sudah kembali ke sekte bersama Han Li dan Sky Bottle. Ini akan menjadi pencapaian terbesar yang dapat dicapai oleh semua tetua dan murid kuil 9 Yuan dalam 10 juta tahun terakhir. Sayangnya, semuanya dirusak olehnya. Targetnya sudah hilang, tidak ada gunanya kita bertarung lagi. Jangan bertarung sia-sia, kata Chimeng dengan sedikit cemberut. Sebelum dia selesai berbicara, badai panah es yang menusuk tulang telah melanda, dan dunia sekitarnya langsung membeku. Kamu tidak mendengarkan nasihat baikku, apakah kamu benar-benar mengira aku adalah bodhisattva tanah liat? Chimeng awalnya sombong. Melihat ini, amarahnya membumbung tinggi. Dia membentuk segel tangan dan benar-benar mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Yang Mulia Abadi Mantra Cerdik. Sisi dunia ini sekali lagi mengalami kekacauan. Pelayan Lanyan dan pelayan dari Yang Mulia Abadi Mantra menakjubkan sedang menunggu puluhan ribu li jauhnya. Melihat momentum besar yang seolah mampu menghancurkan dunia, mereka tak berani mendekat sama sekali. Aku ingin tahu bagaimana keadaan rekan Han. Lanyan merasa sedikit kasihan pada sekte tersebut ketika pemikiran ini muncul di benaknya, dan dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Di sisi lain, sosok Han Li sudah muncul di gurun. Di bawahnya ada sungai besar yang mengalir dari ujung cakrawala. Itu membentang ribuan kilometer tanpa akhir yang terlihat. Di sungai, tetesan air dan bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang air, padat dan tak berujung. Saat Han Li merasa cemas, dia melihat dua seberkas cahaya, satu emas dan satu hijau, terbang ke arahnya dari kehampaan. Di dalam cahaya keemasan, sebuah cincin emas berputar tidak menentu. Ketika mendekat, itu berubah menjadi cincin emas dan dipasang di jari Han Li. Saat ini, bola hijau jatuh ke Han Li dan berubah menjadi botol hijau tua. Nak, kenapa kamu masih linglung? Jika kamu membawa botol pemegang langit ke tempat ini, kekuatan pola dao waktumu akan habis dengan sangat cepat. Cepat dan pilih tetesan cahaya untuk dipindahkan. Pada saat ini, roh botol mengingatkannya. Han Li tidak siap, dan dia sedikit ragu. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba teringat bahwa dia belum cukup memahami tentang seni fantasi 5 elemen utama. Dia juga bingung karena dia tidak bisa membuat terobosan dalam pengasingannya. Karena dia bisa pergi ke sana secara fisik, mengapa tidak pergi ke sekte kebenaran dan meminta nasihat leluhur tua Mi Luo? Senior roh botol, bisakah kamu membawaku kembali ke sekte kebenaran sebelum dihancurkan? Han Li langsung bertanya. Itu bukan masalah. Namun, Sky Bottle membutuhkan kekuatan hukum waktu untuk bepergian bersamamu. Dengan kata lain, kamu perlu mengonsumsi Time Crystal Threads, kata Bottle Spirit. Benang kristal. Saat Han Li mendengar ini, dia merasakan jantungnya berdarah. Benang kristal 30 waktu telah membuat hatinya sakit. Sekarang, dia masih perlu mengonsumsi Time Crystal Threads. Semakin lama kamu bepergian, semakin banyak kekuatan hukum waktu yang dibutuhkan. Untuk kembali ke sekte kebenaran sebelum dihancurkan, kamu perlu mengkonsumsi setidaknya 20 Time Crystal Threads, kata roh botol. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Li mengambil keputusan dan berkata, pergi. Tunggu, kata roh botol. Begitu suaranya menghilang, cincin emas di jari Han Li bersinar dengan cahaya kristal. 20 benang waktu tembus pandang terpisah dari cincin dan terbang menuju vas Dewa Surgawi sebelum menyatu menjadi bubuk kristal. Cahaya memancar dari vas pemegang langit, dan riak-riak hijau muncul dari vas itu. Setelah beberapa saat, bola tetesan air yang memancarkan cahaya redup muncul dari sungai yang berkelok-kelok dan melayang menuju Han Li.
Ini dia, kata roh botol. Han Li menggerakkan pikirannya dan secercah kesadaran ilahi jatuh ke tetesan air, mencoba melihat gambar di atasnya. Namun, segera setelah itu, bola cahaya tiba-tiba menyala, dan ledakan kekuatan melahap yang sangat besar muncul dari dalam. Seluruh tubuh Han Li tertarik ke arah bola cahaya di tengah suara mendesing. Han Li merasakan dunia di sekelilingnya berputar di sekelilingnya, dan pandangannya menjadi gelap saat dia kehilangan kesadaran. Setelah sekian lama, Han Li tiba-tiba membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di ruang sayap biasa. Ruang sayapnya tidak besar, ada 2 jendela kecil dan perabotan di dalam ruangan sangat sederhana. Ada meja dan kursi kayu pinus di dekat jendela dengan teko dan cangkir di atasnya. Ada 3 tempat tidur di sisi lain ruangan. Selimutnya terlipat rapi. Ada spanduk yang tergantung di dinding di seberang tempat tidur. Ada potret seorang biksu bertelinga besar di atasnya. Itu adalah leluhur tua Mi Luo. Han Li melihat sekeliling. Tampaknya ini adalah ruangan tempat beberapa murid sekte kebenaran tinggal bersama. Tidak ada bahaya. Dia diam-diam menghela nafas lega. Cincin emas samar melayang di atas kepalanya. Itu ditutupi dengan pola time Dao. Ada lebih dari 1.600 klaster. Sky Bottle mengambang di tengah-tengah cincin emas, tapi roh perangkatnya tidak terlihat. Mungkin terpengaruh oleh cincin emas, tapi Sky Bottle terlihat kabur. Han Li melihat pemandangan ini dan menggerakkan alisnya. Dia kemudian mendorong pintu dan berjalan keluar. Ada halaman kecil di luar. Ada banyak halaman kecil serupa di sampingnya. Jumlahnya ratusan. Halaman kecil ini dibangun di atas gunung putih besar. Selain halaman, ada juga istana batu giok putih yang membentang sejauh mata memandang. Ada juga gunung yang melayang di udara, dan ada juga istana serta bangunan di atasnya. Han Li sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Dia pernah datang ke sini ketika jiwa ilahinya bepergian. Disinilah letak sekte kebenaran. Namun, terakhir kali dia datang, pengadilan surgawi menyerang sekte kebenaran. Tempat ini dipenuhi asap dan sangat bobrok. Sekarang bersih dan rapi, seperti istana di langit. Di udara, para murid sekte kebenaran berjubah putih terbang lewat, tampak sangat makmur. Han Li buru-buru memberi isyarat. Tubuhnya bersinar dengan cahaya spiritual dan langsung berubah menjadi ketiadaan agar tidak terlihat oleh orang lain. Dia merenung sejenak dan mengambil risiko untuk menyebarkan indera ilahi ke sekitarnya. Setelah beberapa saat, wajah Han Li dipenuhi kegembiraan. Dia terbang ke udara dan terbang menuju puncak Gunung Putih. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik diam 10.000 apertur untuk menahan auranya. Setelah beberapa napas, dia mendarat di depan paviliun putih berlantai 2 di puncak gunung. Di samping paviliun berdiri sebuah tablet batu berwarna hitam kehijauan dengan tulisan, "Paviliun Teknik Tersembunyi," di atasnya. Tidak banyak orang di sini. Yang ada hanya seorang lelaki tua yang duduk bersila di depan pintu pendopo dengan mata terpejam. Sepertinya dialah penjaga tempat ini. Kultivasi orang ini sungguh luar biasa. Dia telah mencapai tahap tengah dari dewa primordial. Han Li mendarat tanpa suara. Pria tua berambut putih itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan ekspresi bingung. Namun, teknik senyap 10.000 apertur Han Li benar-benar misterius. Teknik tembus pandang yang dia gunakan juga merupakan teknik misterius yang dia pelajari di masa lalu. Itu juga bercampur dengan beberapa misteri dunia Dharma. Oleh karena itu, meski keduanya sangat dekat, lelaki tua berambut putih itu tidak dapat merasakannya untuk beberapa saat. Han Li tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya. Beberapa rantai kristal terbang dari ujung jarinya dan melesat ke arah kepala lelaki tua berambut putih itu. Rantai itu meninggalkan tubuh Han Li dan segera muncul. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, dan dia akan melompat. Pada saat yang sama,
dia mengeluarkan token putih. Pembatasan paviliun teknik tersembunyi di belakangnya juga berfluktuasi. Namun, kecepatan rantai kristal itu terlalu cepat. Sebelum lelaki tua itu bisa berdiri, mereka sudah terjun ke glabelanya. Gerakan lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba membeku. Dia mempertahankan postur aneh setengah berdiri dan setengah duduk. Han Li langsung menahan lelaki tua berambut putih itu. Dia dengan hati-hati merasakan gerakan di sekitarnya. Tidak ada yang aneh. Jelas sekali, tidak ada yang memperhatikan situasi di sini. Dia diam-diam menghela nafas lega. Dia tidak menghapus teknik tembus pandang. Dia langsung mengambil token putih itu dari tangan lelaki tua berambut putih itu. Dia merasakannya dengan kekuatan spiritualnya yang abadi dan segera memahami fungsinya, melangkah ke depan paviliun dan memberi isyarat untuk mengaktifkan token di tangannya. Cahaya putih terbang keluar dari token dan jatuh ke pintu paviliun. Lapisan layar cahaya kristal putih muncul di pintu. Tanda jimat yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Han Li membuat segel tangan lagi untuk mengaktifkan token tersebut, dan cahaya putih lainnya melesat ke layar cahaya putih. Tanda jimat di layar cahaya segera memudar, dan layar cahaya putih juga menghilang tanpa jejak. Dengan suara berderit, pintu paviliun perlahan terbuka. Senyuman muncul di wajah Han Li. Dia baru saja hendak melangkah ke paviliun ketika dia tiba-tiba berhenti dan menuding lelaki tua berambut putih itu. 5 garis cahaya hitam tipis keluar dari ujung jarinya sebelum menghilang ke tubuh lelaki tua itu. Ekspresi kosong lelaki tua berambut putih itu segera mereda. Meski dia masih sedikit kaku, dia tidak berbeda dengan orang normal. Dia juga mendapatkan kembali mobilitasnya dan duduk dengan menyilangkan kaki. Ini adalah teknik rahasia boneka yang Han Li pelajari dari Daoist Xie ketika dia berada di alam tata ruang. Dan secara alami teknik ini jauh lebih rendah daripada hukum boneka yang sebenarnya. Setelah melakukan ini, Han Li merapikan pakaiannya sebelum memasuki paviliun dan menutup pintu lagi.